Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah masjid Jami' At-Thayyibah yang dimuliakan Allah. Hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian pada pekan lalu, yaitu tentang tauhid, bahwa asas Islam adalah tauhid. Pekan lalu kita sudah menyelesaikan dua jenis tauhid. Lalu yang pertama adalah tauhid rububiyah, suatu jenis tauhid di mana Allah mempunyai peran aktif, di mana Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia, menjaga manusia, memberi rizki. Itu adalah peran aktif Allah. Jadi disebut dengan tauhid rububiyah. Lalu yang kedua, kalau kita beriman dan mengamalkan tauhid rububiyah, maka konsekuensinya kita harus melaksanakan, mengimani dan melaksanakan tauhid uluhiyah. Kalau rububiyah adalah tauhid di mana Allah berperan aktif, sebaliknya kalau tauhid uluhiyah, hamba, kita sebagai hamba Allah yang berperan aktif mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya ilah, satu-satunya Rabb. Jadi itu konsekuensi. Jadi kita beribadah, kita takut, kita memohon, kita berharap, kita isti'anah, meminta pertolongan Allah. Itu adalah semua tauhid uluhiyah. Yang ketiga adalah jenis tauhid asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah. Ahlus sunnah menetapkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah menetapkan atas dirinya, baik itu berupa nama-nama juga sifat-sifat Allah, dan mensucikannya dari segala aib dan kekurangan, sebagaimana hal tersebut telah disucikan juga oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita juga sebagai makhluk harus menetapkan sifat-sifat dan juga nama Allah. Tidak boleh ditakwilkan, artinya merubah lafadz nama maupun sifat. Juga tidak boleh mentaktil, menafikan, meniadakan, baik seluruhnya maupun sebagian. Jadi dengan ketiga tauhid ini, maka sempurna tauhid yang kita pahami dan kita amalkan. Al-Walid bin Muslim pernah bertanya kepada Imam Malik bin Anas,
Al-Auza'i, Al-La'id bin Sa'ad, dan Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhum tentang berita yang datang mengenai sifat-sifat Allah. Mereka semua menjawab sama. Pada saat ditanya oleh Al-Walid bin Muslim, semua orang yang ditanya menjawab sama, amirruha kama ja'at bila kaif. Perlakukanlah ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah seperti datangnya, seperti apa adanya, dan janganlah engkau persoalkan mengenai bagaimananya sifat itu. Jadi kita terima apa yang datang sifat itu. Tidak kita pertanyakan bagaimana. Jadi istilahnya nih, tidak boleh takyif. Tidak ada kaifiyah. Asal katanya kaif. Kaif artinya mempertanyakan mengapa. Dalam bahasa Arab kalau kita bertanya apa kabar kamu, kaifahaluka. Kaifa bagaimana, haluka kabar kamu. Jadi takyif tidak boleh dilakukan terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Contohnya pada saat Al-Quran menjelaskan bahwa Allah itu melihat, kita tidak usah pertanyakan bagaimana cara Allah melihat. Kita terima bahwa Allah itu melihat, bahwa Allah itu mendengar. Tidak usah disejajarkan atau dipersamakan atau difikirkan apakah Allah melihat seperti apa. Jangan samakan dengan manusia melihat. Kita biarkan sifat-sifat itu sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan keagungannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapa itu Al-Walid bin Muslim Ad-Dimashqi? Beliau wafat pada tahun 195 Hijriah, lahirnya di kota Damaskus, seperti akhir namanya, Ad-Dimashqi. Artinya dia berasal dari Damaskus. Beliau adalah seorang faqih dari negeri Syam. Beliau hidup di masa Imam Malik bin Anas. Guru beliau banyak. Dua guru yang paling banyak diambil ilmunya adalah yang pertama Yahya bin Haris Az-Zimari. Yang kedua Sa'id bin Abdul Aziz. Beliau sendiri adalah guru dari Al-La'id bin Sa'id dan Imam Ahmad bin Hambal. Kita kenal Imam Ahmad bin Hambal disebut dengan Imam Hambali. Jadi gurunya Imam Hambali adalah Al-Walid bin Muslim. Imam Ahmad berkata, jadi muridnya Al-Walid berkata, tidak ada orang Syam yang lebih banyak meriwayatkan hadis selain Al-Walid bin Muslim. Jadi dari pendapat muridnya jelas bahwa Al-Walid banyak menghafal hadis, banyak mempelajari hadis. Lalu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, amantu billah wa bima ja'a anillahi ala muradillah wa amantu bi rasulillahi wa bima ja'a ar-rasulillahi ala muradi rasulillah. Aku beriman kepada Allah dan kepada apa yang datang dari Allah sesuai apa yang dimaksud oleh Allah. Jangan ditambah, jangan dikurang. Dan aku beriman kepada Rasulullah dan kepada apa-apa yang datang dari beliau sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah. Jadi persis, nggak usah ditafsirkan, nggak usah dikurangi, nggak usah ditambah. Jadi kalau kita bicara tauhid, aturannya keras. Jangan sampai kita salah. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
rahimahullahu berkata, manhaj salaf dan para ahlu sunnah mengimani tauhid asma'u wa sifah dengan menetapkan apa-apa yang Allah telah tetapkan atas dirinya dan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dirinya, tanpa ta'rif, tanpa ta'wil. Ta'rif atau ta'wil adalah merubah lafaz, ya. Ta'rif atau ta'wil, merubah lafaz, tidak boleh. Dan tanpa ta'til, mengingkari seluruh atau sebagian, juga tidak boleh. Serta tanpa takyif, yang tadi saya sebut kaifiyah, mempertanyakan bagaimananya. Dan tanpa tamsil atau tashbuh, menyerupakan dengan makhluk. Itu adalah larangan. Jadi semuanya sesuai dengan kemuliaannya dan keagungannya. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Laisa kamislihi syai'. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Lihat surat Asy-Syura ayat 11. Lafaz dari ayat laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, merupakan bantahan terhadap golongan yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Jadi ada sebagian golongan yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Al-Quran membantah hal tersebut. Laisa kamislihi syai'un. Karena tidak ada satupun yang menyerupai dengan dia. Lalu yang kedua, sedangkan lafaz dari wa huwas sami'un basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat, adalah bantahan terhadap orang-orang yang menafikan, meniadakan, mengingkari sifat-sifat Allah. Jadi kalau ada golongan yang tidak percaya atau menafikan sifat Allah, maka dengan sendirinya gugur dengan ayat 11 surat Asy-Syura. Lalu kita masuk berikutnya ke dalam kalimat tauhid. Jadi kalau kita sudah memahami tauhid, baik itu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifah, maka kita harus mengetahui kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Kita sering terjemahkan dengan Tuhan. Padahal ilah ini bukan sekedar Tuhan. Yang paling pas, ilah diartikan sebagai ilah, dan Rob diartikan sebagai Rob. Apa makna dari kalimat la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar. Saya garis bawahi dengan benar. Bihaqqin, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa penafsiran yang salah tentang makna kalimat la ilaha illallah. Antara lain, menafsirkan dengan kalimat la ilaha illallah hanya dengan la ma'buda illallah. Bihaqqinnya tidak ada. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Ibadah apapun. Padahal makna tersebut rancu. Karena dapat berarti bahwa setiap apapun yang diibadahi, baik dengan benar maupun salah, adalah Allah. Karena tidak ada kata bihaqqin, maknanya jadi salah. Jadi yang benar adalah memaknai kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Lalu yang kedua,
Ada sebagian golongan yang menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. La khaliqa illallah. Padahal makna tersebut merupakan bagian dari makna kalimat la ilaha illallah, dan penafsiran ini masih berupa tauhid rububiyah. Khaliq, khaliqa, menciptakan, itu adalah tauhid rububiyah. Jadi maknanya kurang, hanya separuh. Lalu yang ketiga, ada yang menafsirkan dengan la hakimiyata illallah. Tidak ada yang hak untuk menghukumi. Hakimiyata, tidak ada yang berhak untuk menghukumi kecuali hanya bagi Allah. Pengertian ini juga terlalu sempit karena menyimpangkan tujuan ibadah hanya kepada Allah, hanya berhukum. Jadi maknanya sempit ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kita masuk kepada syarat-syarat mengamalkan kalimah la ilaha illallah. Kalau kita ingin mengamalkan kalimat la ilaha illallah, yang pertama kita harus berilmu atau al-ilmu. Kita harus mengetahui. Agar mengetahui maka kita harus belajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'alam annallahu la ilaha illallah." Fa'alam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang disembah, yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Jadi kita tahu fahamnya, kita beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah. Lihat surat Muhammad, surat 47, ayat 19. Kemudian yang kedua, dalam surat Az-Zukhruf, ayat 86, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun." Melainkan mereka yang mengakui kebenaran sedang mereka orang-orang yang mengetahui. Yang dimaksud dengan mengakui kebenaran adalah kebenaran kalimat la ilaha illallah. Sedangkan maksud dari sedang mereka orang-orang yang mengerti adalah mengerti dengan hati mereka tentang apa yang diucapkan secara lisan. Jadi di sini mengakui kebenaran, yang kedua kita memahami, mengerti apa yang kita ucapkan secara lisan. Kemudian dalam hadis yang sahih dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang meninggal dunia dan ia mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, maka ia masuk surga. Ya, tidak ada yang diibadahi dengan benar selain Allah, maka dia masuk surga. Ini adalah perkataan Rasulullah. Syarat kedua adalah al-yakin. Yang pertama kita harus berilmu, kita memahami. Yang kedua kita yakin. Yakinkan dengan kalimat itu. Yakin serta benar-benar memahami kalimat la ilaha illallah tanpa ada keraguan sedikit pun, tanpa ada kebimbangan. Bagaimana caranya? Perlahan tapi terus ziyadah, bertambah keimanan tersebut. Jangan mengendor. Kita yakin tanpa ada keraguan sedikit pun. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya adalah
mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, bi amwalihim wa anfusihim, mereka itulah orang-orang yang benar, shadiqun. Hadis yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima abadun ghaira syakim fihima illa dakhalal jannah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan bahwasanya aku Muhammad adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba menjumpai Allah dalam keadaan tidak ragu-ragu terhadap keduanya itu, apa keduanya, syahadatain, melainkan ia masuk surga. Kalau kita tidak ragu-ragu dengan bersyahadat kepada Allah, maka kita akan masuk surga. Kemudian selanjutnya, izhab bina alayya hatain faman liqaita min warai hadzal haiti yashhadu an la ilaha illallah mustaqina biha qalbuh fabashirhu bil jannah. Masih tentang surga, masuk surga ya. Pergilah dengan sandalku ini, kata Rasulullah. Bina alaih, pergilah dengan sandalku ini, maka barang siapa saja yang engkau temui di kebun ini, yang mana ia bersaksi bahwa tiada ilah atau sesembahan yang berhak disembah dengan benar selain Allah, dengan hati yang meyakininya, maka berikanlah kabar gembira kepadanya dengan masuk surga. Ini Rasulullah, hadis yang ketiga. Jadi di sini syarat untuk masuk surga adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hatinya harus yakin dengan kalimat tauhid serta tidak ragu-ragu terhadapnya. Seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, al yakinul iman kulluhu was-sabru nisful iman. Al-yakin, ya. Yakin adalah al-iman kulluhu, iman secara keseluruhan. Jadi kalau kita yakin itu merupakan iman keseluruhan. Al-yakin al-imanu kulluhu. Was-sabru, sedangkan sabar adalah sebagian dari iman, nisful iman. Jadi kalau kita yakin berarti itu keseluruhan dari iman. Kalau kita bersabar, sebagian dari iman. Bahwasanya orang yang yakin dengan makna la ilaha illallah, seluruh anggota tubuhnya otomatis akan patuh beribadah kepada Allah. Tidak pernah malas, karena kita yakin. Seluruh anggota tubuhnya akan patuh beribadah kepada Allah Azza wa Jalla yang tiada sekutu baginya, dan akan mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Allahumma zidna imana wa yakina wa fiqha. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami keimanan, keyakinan, dan kefahaman. Ini adalah doa dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Adapun syarat ketiga adalah ikhlas. Al-ikhlas. Yang pertama ilmu, yang kedua yakin, yang ketiga ikhlas. Yaitu memurnikan amal perbuatan dari segala kotoran-kotoran syirik dan mengikhlaskan segala ibadah hanya kepada Allah.
Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahid dinul khalis. Maka beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, tanpa terkontaminasi dengan kotoran, tanpa terkontaminasi dengan kesalahan dan syirik. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Lihat surat Az-Zumar, surat nomor 39 ayat 2 dan 3. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Al-Quran surat Al-Bayyinah surat nomor 98 ayat 5. Kemudian hadis Rasulullah, "As'adun nas bisyafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsih." Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara ikhlas dari hati atau jiwanya. Jadi kalau kita ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, dia akan berbahagia nanti pada hari kiamat. Tentunya akan masuk surga Allah. Adapun syarat keempat adalah siddiq atau jujur. Maksud dari siddiq adalah mengucapkan kalimat ini dengan jujur disertai dengan pembenaran dalam hatinya. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hati kita tidak benarkan, berarti itu sama saja dengan tidak jujur. Munafik. Barang siapa lisannya mengucapkannya, namun hatinya mendustakan, maka ia adalah munafik atau pendusta. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka bukan orang-orang yang beriman. Maka hendak menipu Allah. Jadi mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu dirinya sendiri. Sedang mereka tidak sadar. Wa ma yash'urun. Surat Al-Baqarah ayat 8 dan 9. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun syarat kelima, mahabbah, yaitu cinta. Tidak mungkin kita akan ikhlas kepada kalimat tauhid kalau kita tidak cinta kepada Allah. Jadi ini semua adalah pekerjaan hati. Kita berilmu, belajar itu adalah bukan urusan sekedar jasad. Kita yakin. Dan ini sekarang kita cinta. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan, andada, tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencinta Allah. Jadi ini tidak jujur ya. Dia tidak cinta. Dan orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Jadi kalau kita tidak cinta kepada Allah, berarti kita bukan termasuk orang yang beriman. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Itu adalah syarat yang kelima. Sekarang bagaimana cara mencintai Allah? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, bagaimana caranya? Maka ikutilah aku. Jadi Allah di sini memerintahkan Rasulnya Muhammad SAW untuk berkata, jika kalian mencintai Allah, maka cintai aku. Jadi kalau kita ingin mencintai Allah, maka kita harus mencintai Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Tidak cukup mencintainya aja. Kalau kita cinta Allah, berarti kita akan dicintai oleh Allah dan akan dihapuskan dosa-dosa kita. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quranul Karim surat Ali Imran ayat 31. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasum man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaih mimma sawahuma wa ay yuhibba al mar'a la yuhibbuhu illallah wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri ba'da an anqazahu Allah minhu ba'da an anqazahu Allahu minhu kama yakrahu ay yukzafa finnar. 3 perkara, salasa disebut ya. Ada 3 perkara. Apabila terdapat pada diri seorang, maka dia akan mendapatkan kelezatan iman. Hanya 3 nih. Yang pertama, apabila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Jadi kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta daripada selainnya, maka itu termaksud orang yang mendapatkan kelezatan iman. Yang kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Boleh kita mencintai makhluk, tapi kita mencintai makhluk atau seseorang karena kita cinta kepada Allah. Karena Allah meminta kita untuk mencintai sesama makhluk. Yang ketiga, membenci kembali kepada kekufuran. Jadi kalau dulu kita kufur, lalu kita sadar, kita taubat, kita menjadi cinta kepada Allah dan mengakui nikmat-nikmat Allah, kita menjadi beriman, kita bertakwa, maka kita benci apabila kita akan kembali kepada kekufuran. Membenci kembali kepada kekufuran selain Allah, maka setelah Allah menyelamatkan dia. Membenci kembali kepada kekufuran dan Allah menyelamatkan dia. Jadi kita yakin di sini bahwa apabila sebelumnya kita kufur, lalu Allah menyelamatkan dia, kita menjadi beriman dan bertakwa, maka kita benci. Takut-takut kita kembali kepada kekufuran sebelumnya, maka berarti kita mendapatkan kelezatan iman. Sebagaimana ia benci bila dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi yang pertama adalah apabila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Yang kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Yang ketiga, membenci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya. Jadi di sini 3 hal berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syarat ke-6, al-inqiyad, artinya tunduk dan patuh. Seorang muslim harus tunduk dan patuh terhadap apa-apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengamalkannya, beriman dengannya, dan berkeyakinan bahwasanya hal itu adalah hak. Yakin itu adalah hak dengan beriman kepada Allah. Dan kembalilah kamu kepada Rabbmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Baca surat Az-Zumar ayat 54. Kemudian di surat An-Nisa ayat 125 Allah berfirman, "Wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila." Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah
Jadi nggak ada lagi yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah. Sedang dia pun mengerjakan kebajikan. Jangan lupa, bukan hanya sekedar ikhlas karena Allah, tapi kita juga beramal saleh. Dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya, Khalilah. Surat An-Nisa ayat 125. Lalu kita baca surah Luqman ayat 22, Allah berfirman, "Wa man yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsin, faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ilallahi akibatul umur." Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang-orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, kepada tali yang kokoh. Hanya kepada Allah lah sudahan segala urusan. Syarat yang ketujuh yang terakhir, al-qabul, menerima, yaitu menerima kandungan dan konsekuensi dari kalimat syahadat ini, menyembah Allah Azza wa Jalla semata dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Barang siapa mengucapkannya tetapi tidak menerima dan mentaati, maka ia termasuk orang-orang yang difirmankan oleh Allah sebagai innahum kanu iza qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna wa yaquluna a inna latariku alihatina lisyairi majnun. Sesungguhnya dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena seorang penyair gila? Al-Quran surat Asy-Syaffat ayat 35-36. Jadi ini karena keangkuhannya, karena kesombongannya dia tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah. Ini seperti halnya penyembah kubur zaman ini. Mereka mengikrarkan la ilaha illallah tapi tidak mau meninggalkan penyembahan kepada selain Allah. Dengan demikian berarti mereka belum memaknai kalimat la ilaha illallah. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Apabila ini benar datangnya dari Allah, tiada yang lain. Apabila ada kesalahan dari saya karena kebodohan saya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.